Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Julianus Ferdinand Tarigan dari kelas TIM 1806 NPM 18110694. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah saya yang berjudul Rancangan Bangun Sistem Informasi Penerimaan Karyawan Baru Berbasis Web, Studi Kasus PT Exprapet Nasuba. Dapat kita lihat pada layar. Yang pertama itu abstrak. Dapat kita ketahui abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Seperti inilah abstraknya. Sistem informasi penerimaan karyawan berbasis web dijadikan solusi dalam menangani proses penerimaan karyawan dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya sistem informasi penerimaan karyawan berbasis web tersebut, perusahaan dapat memilih sendiri karyawan yang tepat untuk perusahaan ini, perusahaan PT Exprapet tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam pendahuluan. Pendahuluan sangat penting bagi perencanaan awal penelitian. Dari pendahuluan tersebut kita mengetahui sedikit latar belakang dari perusahaan dan berfokus tentang apa. Seperti rekrutmen adalah sebuah aktivitas untuk yang penting bagi organisasi karena memiliki fungsi untuk menghimpun sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Rekrutmen memiliki tujuan strategis yang berfokus pada kebutuhan untuk menarik orang-orang berkualitas tinggi. Sistem perekrutan karyawan baru di PT Exprapet Nasuba. Dengan diterapkannya sistem perekrutan karyawan baru ini, maka bagi pihak yang akan melamar pekerjaan dapat dengan mudah mengakses, memberikan informasi tanpa harus datang langsung ke perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kajian pustaka. Kajian berarti hasil mengkaji. Satu kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Maka dari itu kajian pustaka terbagi dari dua bagian, yaitu rekrutmen dan SDLC. Untuk rekrutmen tersebut berproses untuk menemukan dan menarik pelamar untuk masuk ke perusahaan tersebut. Untuk SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Dapat kita ketahui metodologi penelitian sendiri sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti oleh peneliti merupakan sebuah penyajian yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengetahuan. Seperti halnya di sini ada analisa kebutuhan perangkat lunak, ada desain, ada pembuatan kode program, pengujian atau testing, pendukung atau support atau pemeliharaan. Seperti halnya analisa kebutuhan perangkat lunak, menentukan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membangun sebuah aplikasi yang akan dibuat. Yang kedua itu desain. Tahapan ini dilakukan sebelum melakukan coding. Dalam tahapan ini penulis membuat desain sistem. Desain tersebut meliputi desain
lampiran web. Yang C, pembuatan kode program. Kode generation adalah konstruksi software yang menghasilkan kode, merupakan sekumpulan kode yang menghasilkan kode. Yang D, pengujian atau testing. Sebelum aplikasi yang telah dibuat akan dipublikasikan secara umum, penulis melakukan testing terlebih dahulu untuk memastikan bebas dari error dan hasilnya harus benar. Yang D, pendukung atau support. Agar aplikasi yang telah dibuat berjalan dengan baik, maka diperlukan dukungan atau support seperti adanya hardware dan software yang memadai. Selanjutnya kita masuk ke analisa dan pembahasan. Apa yang dimaksud dengan analisa? Analisa merupakan rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak yang mencakup pekerjaan-pekerjaan penentuan. Seperti halnya yang bagian A, halaman pengunjung. Pengunjung dapat melihat daftar lowongan pekerjaan dan pengunjung dapat melihat berita perusahaan. Dapat juga melihat testimoni karyawan, mengisi forum kontak, melihat dan mengecek bukti pendaftaran. B, halaman member. Dapat login dan dengan akun yang telah dibuat, melakukan apply pada info lowongan pekerjaan, memperbaharui biodata diri, mengunggah certified, mengisi forum jawaban ujian online, melihat dan mencetak undangan wawancara. Dengan C, staf dapat login dengan akun yang telah dibuat. Staf dapat membuat permintaan karyawan baru. Staf dengan level jabatan yang lebih tinggi atau manajer dapat memberikan persetujuan terhadap penerimaan karyawan baru. Begitu dengan C, halaman HRD dapat login dengan akun yang telah dibuat, dapat melakukan posting terhadap permintaan karyawan baru yang disetujui, dapat menyeleksi, mengunduh, mengirim undangan wawancara pada pelamar, dapat melihat laporan pelamar yang diterima dan yang gugur. Halaman admin login dengan akun yang telah dibuat, dapat mengelola data pengguna, dapat mengelola data master, dapat mengelola soal untuk ujian online yang akan diberikan kepada pelamar. Dan selanjutnya ASCII diagram. ASCII diagram dalam halaman pengunjung seperti gambar 41, yaitu deskripsi dari ASCII diagram melihat daftar lowongan. ASCII nama, melihat daftar lowongan. Requirement-nya A1 goals, pengunjung dapat melihat daftar lowongan pekerjaan yang tersedia dan mengklik tombol apply. Per condition, pengunjung masuk ke halaman utama website. Post condition, lowongan pekerjaan tampil dan pengunjung dapat mengklik tombol apply. Flight end, daftar lowongan pekerjaan. Begitu juga dengan condition primary actors, pengunjung main form basic fan. Satu pengunjung membuka website untuk melalui browser, pengunjung mengklik menu lowongan, daftar lowongan pekerjaan tampil, pengunjung mengklik tombol apply. Kedua, ASCII diagram halaman member. Di situ kita dapat melihat ASCII name, yaitu login system, requestnya B1, goal, member dapat login dengan sistem. Free condition, member telah terdaftar sebagai pengguna halaman member. Flight end condition, member tidak dapat login apabila terjadi
Violet, primary actors, member, dan main from base atau basic pane. 1. Member membuka halaman login. 2. Mengisi forum login dan member akan diarahkan ke halaman member. Maksudnya forum dari member tersebut. Yang ketiga, kita dapat melihat Hashcash diagram halaman manager. Hashcash diagram halaman manager terdapat pada gambar 43. Yaitu Hashcash-nya name, yaitu manager itu sendiri mengelola permintaan karyawan baru. Requestment-nya C3, yaitu goals-nya manager dapat meng-approve atau mereject permintaan karyawan baru yang diajukan oleh staff. For condition-nya, 1. Manager melakukan login terlebih dahulu. 2. Staff telah mengisi forum permintaan karyawan baru. Post condition-nya, permintaan karyawan baru diterima HRD. Valid end condition-nya, manager sendiri dapat membatalkan permintaan karyawan baru. Primary action, manager itu sendiri. Main flow dan basic pane. 1. Manajer melihat daftar permintaan karyawan baru yang diajukan oleh staff. 2. Manajer meng-approve permintaan karyawan baru tersebut. Invariant 1. 2A. Manajer mereject permintaan karyawan baru tersebut. Dan kedua, activity dengan permintaan request karyawan baru. Kita dapat melihat tabel di gambar 44. Seperti inilah aktivitasnya. Pertama, karyawan login, terus tampillah forum login, terus mengisi data-data, input name dan password ketika karyawan sudah mendaftarkan dirinya. Dan di tampilan forum login tadi, saat validasi login dia bisa gagal, dan jika berhasil dia langsung tampil halaman staff. Saat tampil halaman staff, dia bisa langsung long out atau pilih menu lowongan pekerjaan, pilih rekrutmen, tampilan forum request karyawan, lanjut lagi ada juga tambahan input data request karyawan, terus cari karyawan rekrutmen karyawan, update data request karyawan, atau setelah itu hapus rekrutmen karyawan. Dari situ dia bisa langsung menyimpan rekrutmen karyawan. Oke. Kesimpulan dari hal di atas, dari hasil riset di lapangan dan proses pembuatan website penerimaan karyawan berbasis web yang penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa website penerimaan karyawan secara online mempermudah PT Exprapet Nasubah dalam merekrut karyawan sumber daya manusia terbaik yang ada di pasar tenaga kerja, dapat diakses oleh semua kalangan selama terhubung dengan internet. Hal ini membuat area jangkauan proses rekrutmen menjadi lebih luas dan mendapatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas yang diperlukan juga oleh PT Exprapet Nasubah tersebut. Juga memberikan dampak penghematan yang cukup signifikan seperti biaya telepon, print, hand copy, dan biaya iklan lowongan kerja mudah digunakan oleh staf HRD sehingga dapat memperingkas waktu yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen. Oke, referensinya kita bisa melihat sini ada 11 referensi. Kiranya seperti inilah
Seperti inilah yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan awal penelitian yang saya lakukan pada PT Exprapet Nasuba. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Fearless.